Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini, Apakah udah siap nih mendengarkan aku membawakan kisah horor lagi? Di malam Senin ini, aku akan datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor part selanjutnya. Nah, di kisah malam ini, betul-betul spesial kali menurut aku. Kenapa? Karena ini tuh merupakan pengalaman horor lintas generasi yang dialami oleh Wawa serta keluarga besarnya. Wawa dan keluarga besarnya ini berasal dari tanah Kalimantan pula, dan kejadian ini bermula dari kakek di 5 generasi atasnya Wawa. Nah, meskipun sudah sangat lampau, ternyata kejadian ini masih terus muncul lagi nih, hingga akhirnya Wawa atau si generasi kelima ini juga ikut merasakannya sendiri. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Udahlah, kisah lintas generasi dari tanah Kalimantan pula, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Laras dari Kalimantan Selatan. Halo Laras. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, Wak, kejadian horor ini merupakan kisah antar generasi yang bermula dari kakek buyut ayahnya Laras yang biasa dipanggil Datu. Ini biar kalian nggak bingung nih, Wak. Di sini aku mau jelasin dulu silsilah dari keluarganya si Laras ini, Wak, ya. Jadi silsilahnya kita urut dari paling bawah ke atas. Di bawah ada Laras. Laras punya orang tua, bapaknya punya orang tua, kakek, atau yang dalam bahasa mereka disebutnya Kai. Terus di atas Kai ada Datung, di atas Datung ada Datu ya. Jadi Laras, bapak, Kai, Datung, Datu ya, 5 generasi. Nah, kisah horor ini pertama kali itu diceritakan sama Datung, which is si generasi kedua ini atau kakek buyutnya si Laras atau anaknya Datu, kayak gitu. Semoga kalian nggak bingung lah ya, ngerti lah kan? Ingat tadi apa? Datu, Datung, Kai, bapak Laras gitu ya. Nah, jadi Wak ceritanya, bapaknya Laras ini cerita, dulu keluarga besar mereka ini tinggal terpisah dan tersebar di berbagai daerah di Kalimantan. Tapi meskipun rumah mereka ini saling berjauhan, Wak, setiap setahun sekali mereka akan rutin berkumpul untuk mengadakan macam perkumpulan keluarga kayak gitu lah, Wak. Nah, acara ini memang sengaja dirancang supaya mereka semua si keluarga besar ini gak putus silaturahminya. Dan acaranya juga dilaksanakan di rumahnya Datung, which is kakeknya si bapak. Nah, mereka memilih rumah Datung karena Datung lah anggota keluarga mereka yang tertua kala itu. Dan biasanya acara keluarga ini kan memang diadakan di rumah si paling tua ya kan, Wak. Dan kebetulan waktu itu Datu atau si generasi pertama ini, ayahnya Datung ini sudah meninggal dunia, Wak. Jadi otomatis Datung lah ini yang merupakan keluarga tertua selanjutnya. Ya, ini cerita dari bapaknya dulu waktu bapaknya lagi kumpul-kumpul keluarga lah ini. Nah, pada suatu hari pas keluarga besarnya bapak ini lagi kumpul, Wak, di rumahnya Datung ini, seperti biasa mereka saling melepas rindu dan bertukar cerita. Awalnya obrolan mereka ya masih seputar topik yang umum aja, saling menanya kabar, nanya kondisi rumah kayak gimana, sekarang lagi sibuk apa, gimana nilai rapor anak-anak cucu mereka kayak gitu yang masih sekolah, gimana kerjaan di kantor dan lain-lain kayak gitulah. Nah, topik obrolan itu lama-kelamaan makin berkembang lagi nih dan merembet ke pembahasan yang lain, di mana pada saat itu mereka ini cerita tentang berbagai kejadian yang tidak terduga yang mereka alami selama setahun belakangan ini, Wak. Dan ternyata ada serangkaian kejadian yang dirasa cukup janggal sama keluarga mereka waktu lagi ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Nah, salah satu keluarga yang bernama Om Andi, dia bilang, kalian tahu nggak, kemarin waktu aku lagi beberes rumah, tiba-tiba ada ular, bukan ular biasa, Wak, ular kobra muncul di kamar aku. Aku nggak tahu ular tuh muncul dari mana, bahkan aku juga nggak sadar kapan ular kobra tuh datang. Terus pas aku ngambil sapu kan mau ngusir dia, tiba-tiba ularnya udah nggak ada. Nah, kata Om Andi membuka obrolan itu kan. Nah, mendengar cerita Om Andi, beberapa anggota keluarga yang lain ikutan nyaut. Masa iya, Andi? Sama, Andi. Berapa hari yang lalu juga ada ular kobra loh di rumahku, dia munculnya di dapur. Ada lagi yang nyaut, aku juga. Kemarin ada juga ular kobra muncul di kamar mandi aku. Ada lagi yang nyaut, iya rumahku juga kedatangan ular kobra loh, tapi cuma di teras. Bentar dulu, ini kenapa rumah kita bisa sama-sama didatangin ular nih? Pada heboh lah, semua didatangin ular, Wak. Nah, menyadari kesamaan itu, Om Andi nanya lagi lah kan, kenapa bisa kayak gini, Wak, ya? Emang sekarang lagi musim ular kobra kah? Kayaknya enggak lah, Wak. Soalnya cerita tentang ular kobra nih, ya inilah baru aku dengar dari kalian. Kawan-kawan aku yang lain nggak ada loh, maksudnya kawan-kawan di luar kan, kawan-kawan kantor yang tahu ya nggak pernah dengar ada kedatangan kobra dekat rumah mereka. Kok kayaknya cuman keluarga kita aja. Nah, pas mereka lagi ngobrol soal ular kobra ini, kebetulan Datung kan juga ada di situ. Nah, awalnya Datung cuma diam aja, cuma nyimak lah ini cerita dari para keturunannya kan. Cuma nyimak-nyimak cerita sampai akhirnya di satu momen tiba-tiba Datung ini buka suara, Wak. Datung bilang kayak gini,
ular kobra itu sebenarnya bukan hal baru kok buat keluarga kita. Tapi Datung memang belum sempat ceritain aja ke kalian apa yang sebenarnya, kata Datung kayak gitu kan. Emang ada apa Datung? Apa pernah terjadi sesuatu? Apa kaitannya? Kenapa? Ada apa ular kobra tuh, kata mereka. Ada kisah yang harus kalian dengar tentang Datu, which is ayahnya Datung. Dan kisah ini juga berkaitan dengan ular kobra itulah. Nah sekarang selagi semua lagi pada ngumpul, Datung ceritakan lah. Ya kata, wah Datung cerita lah, kumpul lah itu semua keturunannya kan. Nah jadi Wak, kisah yang diceritakan sama Datung ini terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu pada saat Datu masih hidup. Nah pada masa itu Datung ini masih berusia belasan tahun Wak, dan dia masih tinggal di rumah orang tuanya, which is masih tinggal di rumahnya Datu. Nah sebagaimana kebanyakan rumah zaman dulu Wak, dinding rumah keluarga Datung pun juga sederhana, dibuat dari anyaman bambu aja kayak gitu kan. Suasananya masih asri khas pedesaan, siapapun yang berada di dalamnya itu pasti akan ngerasa betah kali lah ada di dekat desa itu. Nah tapi di balik suasana yang menyenangkan itu Wak, Datung ini notice ada yang janggal dari perilaku bapaknya, dari perilaku Datu. Dimana setiap sore menjelang maghrib Wak, Datung ini sering melihat Datu buka jendela rumah dan sedang berbicara dengan seseorang. Ya, entah siapa sebenarnya yang lagi bicara sama Datu. Selama Datu melakukan kebiasaan itu, si Datung ini nggak pernah diizinkan untuk mendekat dan melihat aktivitas itu. Dan nggak cuma Datung aja Wak, para anggota keluarga lain juga nggak boleh mendekat ke aktivitas si Datu ini kan. Selama bertahun-tahun Datung juga nggak pernah melanggar larangan itu. Dia nurut perintah bapaknya. Sampai akhirnya pada suatu hari Datung ini macam udah nggak bisa lagi nahan penasarannya kalau kenapa lah ya, apa yang buat sama bapak aku nih kayak gitu. Nah kebetulan pada saat itu pada suatu hari Datu lagi siap-siap Wak, dia mau berangkat haji. Lalu di satu momen sebelum Datu berangkat haji ini, seperti biasanya pada saat sore menjelang maghrib tiba, Datu kembali lagi buka jendela rumahnya untuk mengobrol dengan seseorang yang entah siapalah itu tadi kan. Nah terus sambil ngendap-ngendap Datung ngintip Wak, ngintip obrolan mereka melalui celah-celah dinding rumah tuh kan, karena kan dinding mereka kan masih dari anyaman biasa kan, anyaman bambu kan. Dia ngintip, nih aku udah penasaran kali nih bapakku ngomong sama siapa gitu kan, ngintip lah si Datung. Nah dari sela-sela dinding bambu itu kan, Datung melihat yang lagi ngobrol sama Datu bukan manusia, melainkan ada dua sosok ular kobra berukurannya besar, dan mungkin ada ribuan ular kobra lainnya berukuran kecil-kecil yang ngelilingin rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Nah di situ Wak, Datung ini langsung tahu kalau ular kobra itu bukan ular sungguhan. Kenapa? Karena dua ular yang berukuran besar yang lagi ngomong sama Datu itu ada janggutnya. Ada janggut dan mereka bisa ngomong bahasa Banjar. Itu kata si Datung. Astagfirullahaladzim. Oh pastilah ini ular-ular nih pasti inguannya atau peliharaannya bapak aku nih, peliharaannya Datu nih. Dan